Materi hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan PPh badan ya. Dan sudah seringkali juga disinggung bagaimana cara perhitungan PPh badan di akhir tahun ya. Nah, dalam konsep perhitungan PPh badan ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mengenai rekonsiliasi fiskal, kemudian bagaimana perhitungan PPh badan itu sendiri, serta perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Nah, di sini juga nanti kita akan membahas sedikit hal-hal yang terkait dengan PPh badan itu sendiri, terutama mengenai tahun fiskal ya. Kita ketahui bahwasanya wajib pajak badan ya, PPh badan ini kan dia wajib untuk membuat laporan keuangan. Artinya dia pembukuan ya. Nah, pembukuan ini basically nantinya menjadi laporan keuangan komersial. Dan laporan keuangan komersial ini tentunya adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, SAK-nya ya, yang mengikuti dari standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang KUP ya, ini udah diganti yang terakhir ini ya, di pasal 28 ayat 7 ya, bahwa pembukuan itu harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Yaitu misalnya adalah berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Nah, berarti di sana yang awalnya itu basisnya adalah laporan keuangan komersial. Nah, dalam beberapa hal ketentuan perpajakan ya ini mengatur hal yang sedikit berbeda atau yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjembatani antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, maksudnya laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang menurut peraturan perpajakan, maka jembatan itu namanya adalah rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Sama aja ya. Atau penyesuaian fiskal. Nah, ada 3 nama yang biasa disebut di banyak literatur ataupun dalam percakapan sehari-hari gitu ya. Nah, rekonsiliasi fiskal ini karena dia sifatnya adalah jembatan ya, yang menghubungkan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, maka dia perlu untuk dibuatkan atau disematkan tersendiri ya. Ya ini kalau misalnya di SPT tahunannya nanti itu ada di lampiran satunya ya. Berarti nanti kan ada penghasilan, biaya, kemudian ada laba, terus penghasilan dari luar laba, kemudian dari luar usaha, dan biaya dari luar usaha, kemudian nanti ada penyesuaian fiskal positif, ataupun penyesuaian fiskal negatif. Dan nanti ketemulah laporan keuangan atau laba fiskalnya berapa. Bagaimana kemudian akuntansi itu menurut Undang-Undang Perpajakan itu harus diselenggarakan? Di pasal 28 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwasanya disebutkan syarat-syarat mengenai bagaimana tata cara untuk pembukuan atau tata cara untuk membuat laporan keuangan. Pertama adalah laporan keuangan tersebut atau akuntansi itu diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
Artinya dia bukan rekayasa atau fiktif. Fiktif pun nggak bisa. Mengada-ada itu pun nggak bisa karena tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Artinya, mencerminkan keadaan sebenarnya ini bahwa transaksinya itu benar-benar real atau terjadi, bukan hanya sebatas paper aja gitu. Kalau misalnya ada suatu transaksi jual beli barang, nah barangnya itu harus ada juga. Jangan hanya transaksi, tapi hanya paper saja, invoice saja yang ada, tapi barangnya nggak pernah ada. Maka itu nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, bahwa pencatatannya itu atau pembukuannya itu harus diselenggarakan di Indonesia, ya, dengan menggunakan huruf Latin. Ya, huruf Latin itu yang kalian baca ini, nih, huruf Latin, angka Arab tuh ini ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini angka Arab sebenarnya ini juga angka Arab, ini angka Arab modern. Kalau misalnya angka Arab yang seperti ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga angka Arab. Tapi ini angka Arab yang lama ya. Nah, memang ini angka Arab juga ini. Ini angka Arab yang modern ya. Semodern-modernnya tetap tahunnya juga cukup lama juga sebenarnya ya. Dulu memang Arab itu menggunakan angka yang seperti ini. Kemudian diperbaharui. Nah, dengan terutama ditemukannya dengan angka 0 gitu. Terus menggunakan satuan mata uang rupiah. Ya. Kemudian disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Begitu juga dengan satuan mata uang yang selain rupiah, yaitu dengan menggunakan dolar ya, itu juga perlu izin dari Menteri Keuangan. Kemudian masalah yang terkait dengan kondisi saat ini ya, penyelenggaraan diselenggarakan di Indonesia. Nah, ini zaman now ini kan semuanya atau banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan fitur cloud ya, ya di awan lah. Padahal sebenarnya cloud itu servernya entah di mana juga belum tentu di Indonesia. Misalnya servernya ada di Singapura atau servernya ada di Amerika atau server di Jepang dan lain sebagainya. Bagaimana ketentuan mengenai hal ini? Ya, kalau misalnya pembukuan itu ternyata diselenggarakan via cloud, maka ketentuannya adalah bahwa wajib pajak itu tetap harus mempunyai pembukuan yang ada di Indonesia ini. Adapun kalau misalnya dia ada di cloud ini, maka penyelenggaraan pembukuan yang ada di Indonesia itu dan juga di cloud itu harus sama dan real time. Artinya tetap harus ada penyelenggaraan pembukuan di Indonesia, harus ada filenya yang di Indonesia, gitu ya. Baik itu soft copy atau hard copy harus ada di Indonesia. Jangan hanya di cloud yang server di luar negeri. Kalau cloudnya server di Indonesia, maka nggak ada masalah di sana. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan style seal accrual atau style seal kas. Namun, harus taat asas. Wajib pajak boleh pilih salah satunya. Mau accrual atau kas itu depends on ketentuan atau wajib pajak yang menentukan. Yang keempat, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Yang ini kemudian diijawantahkan atau
formkan dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, ya. Yang ini ada neraca, ya. Ini ada laporan perubahan modal, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah bahwa pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama minimal ini 10 tahun. Kenapa ini 10 tahun? Ya, 10 tahun itu juga merupakan daluarsa dari jika ada tindak pidana perpajakan. Kalau misalnya daluarsa penetapan SKP ya, yang normalnya adalah 5 tahun. Cuman kalau misalnya ada tindak pidana perpajakan menjadi 10 tahun ini. Mengenai hal tadi, bahwa di sana ada koreksi fiskal ya, yaitu laporan keuangan komersial yang direkonsiliasikan atau disesuaikan dengan koreksi fiskal nantinya akan menghasilkan laporan keuangan secara fiskal. Koreksi fiskal ini diperlukan karena adanya apa? Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal yang menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Tujuannya ini, penghasilan kena pajak ini nantinya dikali dengan tarif yang akan diketahui PPh atau utangnya. Kemudian perbedaan apa yang ada di antara laporan keuangan komersial dan juga fiskal tadi? Ada dua macam perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan waktu atau time differences. Yang kedua adalah perbedaan tetap atau permanent differences. Nah, masing-masing perbedaan ini tentu ada perbedaan positif dan negatifnya ya. Sama ya ini ya. Maksudnya apa ini? Perbedaan waktu dan juga perbedaan tetap ini. Bahwa perbedaan waktu itu terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan atau beban oleh administrasi perpajakan dan juga masyarakat profesi akuntan. Yang artinya adanya ketidaksamaan waktu atau saat antara fiskal dengan komersial. Misalnya adalah bagaimana cara penilaian persediaan yang nantinya untuk menghitung HPP ya. Ada FIFO dan ada average. FIFO first in first out. Mana yang masuk dulu, dia yang keluar, yang akan dicatat sebagai mengeluarkan lebih dahulu. Average menggunakan metode rata-rata untuk penilaian persediaan. Kemudian mengenai penyusutan ini ya, ada waktu dan ada metode penyusutan. Baik itu melalui straight line ataupun double declining method. Perbedaan waktu bisa menjadi, misalnya untuk penyusutan adalah kalau misalnya secara komersial dia disusutkan 10 tahun. Kemudian fiskalnya dia masuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 adalah 8 tahun. Di sana ada perbedaannya. Kemudian ada juga penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian mengenai perbedaan tetap ini ya. Beda tetap ini terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh UWP sebagai penghasilan atau sebagai biaya berdasarkan akuntansi komersial. Namun, menurut ketentuan perpajakan,
transaksi tersebut bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. Seperti halnya kita berikan contoh yang kemarin mengenai penggunaan telepon seluler. Penggunaan telepon seluler oleh pegawai tertentu misalnya, bahwa secara komersial penggunaan telepon seluler itu di mana selulernya itu disusutkan selama 4 tahun misalnya, dan juga pulsanya, pembelian pulsanya setiap bulannya di komersial dia diakui seluruhnya. Ya, sedangkan menurut fiskal yang diakui itu hanya 50% saja. Sedangkan 50%